Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gue mau menceritakan kisah tentang seorang pemuda tampan yang bernama Salabah bin Abdul Rahman yang sangat cinta dan patuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan suatu ketika Salabah hendak pulang, di tengah perjalanan ia melewati satu rumah yang sangat sederhana. Kebetulan rumah itu terbuka pintunya dan tanpa sengaja saat melintas rumah itu, Salabah menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka. Bersamaan dengan itu, ia tanpa sengaja melihat seorang wanita penghuni rumah yang kebetulan keluar dari kamar mandi. Karena kejadian itu, Salabah menangis jadi-jadinya. Ia berlari tanpa arah sampai keluar dari kota Madinah. Rupanya ia malu atas perbuatannya yang baru saja ia lakukan. Ia berkata, "Mataku ini tak pantas memandang wajah mulia Rasulullah SAW. Tubuh ini tak pantas bersanding dengan tubuh mulia Rasulullah SAW," katanya dengan wajah yang masih menangis. Begitu besar rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namun ia merasa tak tulus dalam cintanya karena telah melanggar apa yang dilarang oleh sang kekasih tercinta. Salabah malu dan merasa tak pantas lagi bersama sang kekasih, meskipun pada hakikatnya perbuatan itu tidak melanggar karena dilakukan tanpa sengaja. Akhirnya ia pun bersembunyi di antara dua bukit di perbatasan kota Madinah. Setelah beberapa hari Rasulullah tak melihat Salabah, beliau pun bertanya kepada para sahabat, "Kemanakah Salabah? Apakah dia sedang sakit?" Akhirnya Rasulullah mengutus sahabatnya Umar bin Khattab dan seorang yang menemani untuk mencari Salabah. Berangkatlah Sayyidina Umar mencari Salabah ke tempat yang diisyaratkan oleh baginda Rasul. Setelah sampai di tempat tersebut, Umar tak menemukan siapapun. Yang ada hanya bukit berbatu dan hamparan padang pasir. Umar terus menyusuri padang yang menghampar. Hingga tak lama kemudian mereka berdua menemukan seorang pengembala kambing. Umar pun menghampiri si pengembala dan bertanya, "Hai Bapak, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri orangnya periang dan selalu tersenyum?" Si bapak itu menjawab, "Kami tak pernah melihat pemuda seperti yang Anda sebutkan tersebut. Hanya saja ada seorang pemuda yang biasanya ke sini untuk meminta air minum kepadaku. Wajahnya murung dan sering menangis. Setelah meminta minum, ia akan kembali lari lagi ke atas bukit. Sepertinya bukan dia yang Anda cari, Tuan." "Di manakah dia, wahai pengembala? Aku ingin melihatnya," tanya Sayyidina Umar. Si pengembala pun menunjukkan tempat di mana pemuda itu berada. Dan tak beberapa lama kemudian, Umar dan sahabatnya itu sampai di tempat yang ditunjuk. Mereka pun bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat lusuh dan tengah menangis. Umar menyapa dan berucap salam kepadanya. Melihat siapa yang datang, pemuda itu berniat hendak lari, namun Umar memberi pengertian kepadanya bahwa Rasulullah mencarinya karena beberapa hari ini tidak melihatnya. Sambil sesegukan, pemuda itu bertanya, "Apakah Rasulullah marah kepadaku atas apa yang telah aku perbuat? Aku sangat malu dan tak pantas orang sepertiku ini berjumpa dengan memandang Rasulullah SAW." Usai berkata demikian, pemuda ini jatuh pingsan. Sayyidina Umar kemudian membopong pemuda itu dan membawanya pulang. Setelah sampai di kota Madinah, Sayyidina Umar menyampaikan bahwa Salabah bin Abdul Rahman telah ditemukan.
Ia pun menceritakan perihal yang terjadi dan mengabarkan jika saat ini Salabah berada di rumahnya. "Apakah perlu aku memanggilnya ya Rasulullah?" tanya Sayyidina Umar. "Tidak Umar, biar aku yang akan mendatanginya," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah berangkat ke rumah Salabah diikuti beberapa sahabat. Sesampainya di sana, ternyata Salabah jatuh sakit. Rasulullah pun menghampirinya dan meletakkan kepala Salabah dalam pangkuannya. Namun Salabah menolak. "Jangan wahai Rasulullah, tak pantas kepala yang hina ini berada dalam pangkuanmu." "Ada apa denganmu wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Kemanakah engkau beberapa hari ini, wahai Ibni Abdurrahman?" sambung Rasulullah. "Betapa besar rasa cinta ini kepadamu ya Rasulullah, namun aku merasa telah melukai perasaan Anda atas apa yang telah aku perbuat," jawab Salabah. Ia kemudian menceritakan apa yang dialaminya kepada baginda Rasulullah SAW. Mendengar itu, Rasulullah tersenyum dan bangga atas cinta pemuda ini. Namun takdir berkata lain. Usai Salabah menceritakan pengalamannya itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu ia persis berada di pangkuan Rasulullah. Rasulullah pun turut serta memandikannya, mengkafani, dan menjadi imam sholat jenazah. Bahkan Rasulullah pun turun ke liang lahat untuk memasukkan jenazah Salabah. Sebuah kejadian tak biasa terjadi saat jenazah Salabah dibawa ke kuburan. Saat Rasulullah ikut memikul jenazahnya, beliau berjalan dengan kaki berjinjit. Kejadian ini membuat para sahabat heran dan bertanya, mengapa Rasulullah berjalan seperti itu? "Ini semua karena jalanan yang telah sempit dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah ini," kata Rasulullah. Masya Allah, sungguh beruntungnya pemuda itu yang meninggal di pangkuan Rasulullah SAW sampai jasadnya dimandikan dan dikafani oleh baginda. Bahkan para malaikat pun ikut mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Itu semua karena dia benar-benar sangat mencintai Rasulullah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosanya, walaupun dia melakukannya tanpa sengaja. Bagaimana dengan kita yang biasa melakukan dosa dengan sengaja, tapi hanya masa bodoh dengan dosa itu? Marilah kita sama-sama selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Nah, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini. Dan nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gua mengupload cerita terbaru. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.